Shalom, selamat pagi jemaat PCC. Pagi hari ini kembali sebelum kita mau memulai aktivitas kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau duduk di hadapannya, kita mau duduk di hadiratnya, memulai hari kita dengan bersyukur, memulai hari kita dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah satu-satunya perlindungan dan sumber pengharapan buat hidup kita. Mari saya ajak kita semua, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur, mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi hidupku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk nafas yang baru yang Kau berikan pada kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk udara yang baik. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Engkau baik Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Kami mau cari wajah-Mu. Haleluya. Syukur pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Bapa yang ku cinta. Haleluya. Buat anugerah-Mu. Engkau tempat perlindungan. Engkau sumber kekuatan. Allahku yang ku percaya. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Beri syukur, Allah yang beri pujian, mengasihiku. hormat hanya Terima bagi kasih Yesus, ku sembah Kau. Mulia nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus ku sembah Kau. Kami bangga punya Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami memerlukan-Mu. Allah Roh Kudus. Allah yang ku cinta. Kami merohmu menuntun kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk mengurapi kami. Memenuhi kami Tuhan Yesus. Mengalir dalam hidup kami.
Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru pulihkanku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru Kau Roh Kudus yang mengurapi kami, Kau Roh Kudus yang memulihkan kami Bapa. mengalir penuhiku, Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu haleluya. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Urapan-Mu mengubahku, urapan-Mu pulihkanku. Haleluya. sepanjang hari ini. Ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang baik. Saraya Bapa Kaya Raya Baratasi. Raya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat urapan-Mu ya Tuhan, menjamah setiap kami. Ubah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Terima ku sembah Kau Yesus, kasih ku Yesus. sembah Kau Tuhan, selamanya di hidupku. Haleluya. Amin, amin Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, Haleluya. haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang kusembah, Terkasih Tuhan. Bapa yang kami perlukan Amin, di setiap nafas kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, Terkasih Tuhan. kami perlu Engkau Amin, Yesus, amin. kami perlu Engkau Roh Kudus, memenuhi kami, memulihkan hidup kami Amin, Tuhan. Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam Tuhan. Menyiapkan hati kami. Menyiapkan pikiran kami. Menyediakan waktu kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh merema di dalam hidup kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar namun kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman yang keluar dari mulut-Mu itu Tuhan boleh memenuhi hidup kami. Biar kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman pagi hari ini saya ambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia
dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuhanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya percaya kita semua sudah sering membaca tentang kisah Daniel. Bahkan mungkin dari zaman kita sekolah minggu ya, dari zaman kita kecil. Bagaimana cerita tentang Daniel di gua singa ini telah menjadi ikon mungkin, telah menjadi cerita yang sering kita dengar. Di sini saya akan bacakan kembali di ayat yang 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita tahu dan kita sudah baca tadi bahwa saat raja ingin mempercayakan jabatan yang baik kepada Daniel, jabatan yang menguasai banyak daerah-daerah saat itu, ada banyak orang-orang, pejabat-pejabat juga yang merasa tidak terima. Dan akhirnya mereka membuat persepakatan untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tidak mendapati satu kesalahan pada Daniel. Karena dikatakan di sini bahwa Daniel itu adalah orang yang setia. Daniel itu adalah orang yang baik. Mereka tidak mendapati satu kesalahan pun. Namun karena mereka sudah benar-benar merasa iri hati, mereka merasa cemburu, mereka nggak terima. Akhirnya mereka cari-cari kesalahan Daniel. Dan pada akhirnya dengan otak licik mereka mendapatkan yang menurut mereka kesalahan. Mereka melakukan persepakatan, mereka tahu bahwa Daniel ini menyembah Tuhan. Mereka tahu bahwa Daniel ini berdoa 3 kali sehari di rumahnya. Berdoa kepada Tuhan. Bukan menyembah raja. Maka itu mereka mencari-cari kesalahan Daniel, mereka katakan kepada raja, Tuhan ayo kita buat suatu peraturan baru yang mengharuskan semua penduduk di negeri ini tidak terkecuali untuk menyembah raja. Dan kalau mereka nggak menyembah raja, mereka akan dilemparkan ke gua singa. Raja yang sebenarnya sayang sama Daniel, tapi karena dihadapkan sama banyak pejabat yang saat itu menuntut raja untuk bertindak adil, raja tidak bisa apa-apa. Daniel saat mendengar tentang hal itu, yang dilakukannya apa? Apakah dia datang kepada raja dan bilang sama raja, Raja, saya yakin Daniel itu tahu bahwa Daniel itu disayang sama raja. Daniel itu pasti dekat hubungannya sama raja. Dikatakan bahwa Raja Darius itu sangat sayang sama Daniel. Daniel saat itu gak ada dia pikiran untuk datang kepada raja untuk, Raja tolong aku Raja, mereka bersepakat untuk membunuh aku. Apa yang bisa kau lakukan? Mungkin kalau seandainya saat itu Daniel datang pada raja pun, karena saking sayangnya raja sama Daniel, mungkin raja pun akan mencari cara untuk Daniel bisa keluar dari masalah itu. Tapi Daniel tidak melakukan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dikatakan bahwa ia pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka.
dia berdoa. Dia berlutut memuji Allahnya. Di tengah masalah yang mengancam hidupnya. Di tengah permasalahan yang menurut saya adalah permasalahan yang berat. Mengancam nyawanya. Yang dia lakukan adalah dia berlutut. Dia tahu dia punya Allah yang besar. Dia tahu dia punya Allah yang sanggup menyelamatkan hidupnya. Dia gak datang mencari pertolongan orang lain. Dia gak datang mencari pertolongan raja yang saat itu berkuasa dan sanggup melakukan apapun. Enggak. Dia datang kepada Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Ada 3 hal yang dilakukan Daniel. Yang pertama, dia mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Punya kebiasaan untuk memuji. Dia tahu dengan sungguh bahwa Allahnya adalah Allah yang besar yang sanggup melakukan apapun. Yang kedua, dia berlutut. Secara fisik dia bertelut bersimpuh di lututnya 3 kali sehari. Bersujud sebagai sikap doa, melambangkan penyerahan diri. Melambangkan kepasrahan, bahwa dia pasrah, bahwa dia tahu bahwa Tuhan memegang kendali hidupnya. Bahwa Tuhan gak akan biarkan hal yang buruk terjadi padanya. Yang ketiga, dia mengucap syukur. Dia memuji Tuhan. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan 3 times a day praying and giving thanks to God. Bukan hanya memuji, dia bersyukur. Bayangkan dalam keadaan genting, dalam keadaan dia tahu dia akan dijebloskan ke gua singa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur untuk semuanya. Dia gak berkeluh kesah. Dia gak bilang, Tuhan gimana nih Tuhan? Tuhan gimana dong, aku udah mencari Tuhan 3 kali sehari. Aku udah berlutut loh Tuhan, aku udah berdoa 3 kali sehari. Gimana nih kok Tuhan biarkan aku di situasi ini? Enggak. Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, apapun yang kau alami hari-hari ini, apapun yang kau pergumulkan hari-hari ini, mungkin saat ini Tuhan sedang izinkan kita berada di rembah keram. Mungkin saat ini Tuhan sedang izinkan bahwa kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Apapun, percaya bahwa saat kita berdoa, Tuhan tahu. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita percaya penuh kepadanya. Bukan percaya setengah-setengah, tapi percaya penuh. Percaya bahwa apapun yang sedang terjadi di dunia ini, gelora, gejolak apapun yang sedang terjadi di dunia ini, masalah perekonomian, masalah apapun itu, masalah keluarga, percaya Tuhan ada. Kapanpun saat kita temui dia ada. Dia gak akan pernah memalingkan wajahnya dari kita. Dia hanya menunggu kita datang kepadanya. Kita berdoa, kita berlutut, kita mengucap syukur. Dan mempercayakan hidup kita kepada Sang Maha Hidup. Kepada Allah yang sanggup membuat segalanya menjadi lebih baik. Allah yang gak akan pernah membiarkan kita dalam lembah kekelaman. Allah yang gak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan lagi, Engkau jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya.
kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, Kuasa-Mu bekerja. Katakan sekali lagi dengan penuh kesungguhan, Engkaulah jawaban Bapa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Ini kepercayaan kami, ini iman kami Tuhan. Tuhan, ku percaya, Haleluya. kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, amin, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Haleluya. Tuhan, Terima Kau kasih. bekerja selalu Terima kasih Yesus. dalam Terima kasih. hidup kami. Terima kasih Ini Yesus. doa syukur kami. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Ini ungkapan iman kami kepadamu Tuhan. Jaminanmu, janji. Ungkapan bahwa kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Terima Kami percaya, kasih. Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah memalingkan wajah-Mu dari kami Tuhan. Kami percaya bahwa saat kami datang berlutut, bahwa saat kami berdoa Tuhan Yesus Engkau ada. Engkau ada di hadapan kami. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang ingin yang terbaik untuk kami Tuhan. Engkau Allah yang ingin dekat kepada kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu mencari wajah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berlutut di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya akan kuasa-Mu yang sempurna itu Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau letakkan semua itu di kaki-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sumber perlindungan kami, Kau sumber kekuatan kami Bapa. Maka di tengah-tengah permasalahan kami, Engkau Allah yang memberi kekuatan. Engkau Allah yang akan memampukan kami. Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang memberi perlindungan kepada kami. Kau yang menjauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan, dari segala musibah. Kamu tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat buat banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan dengan perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Amin.